Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak pembimbing mata kuliah Tarbiyatul Manaqib, Bapak Fikri Farikin MPDI, dan tak lupa pula kepada teman-teman seperjuangan, semoga kalian tetap dalam lindungan Allah dan tetap dalam keadaan yang berbahagia. Baiklah, saya di sini Iza Ruwaida akan sedikit mempresentasikan tentang kepemimpinan Kiai Haji Ahmad Muzaki Syah. Sebelum membahas itu, ada beberapa hal-hal yang juga akan dibahas pada video kali ini. Yang pertama adalah akan membahas tentang sejarah berdirinya Al-Qadiri, juga akan membahas kepemimpinan Kiai Haji Ahmad Muzaki Syah, membahas pengaruh Kiai Haji Ahmad Muzaki Syah, membahas faktor yang mempengaruhi kepemimpinan Kiai Haji Ahmad Muzaki Syah, dan bagaimana perkembangan pesantren Al-Qadiri. Baiklah, sekarang akan membahas tentang sejarah berdirinya Pondok Pesantren Al-Qadiri. Pada tahun 1973, Kiai Haji Ahmad Muzaki Syah telah usrah di Gua Pahidan, Madura. Ia kembali keluarganya di Kebang Koreng, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Selama 2 bulan, beliau mengamati perkembangan kondisi sosial keagamaan masyarakat di Kebang Koreng tersebut. Kondisi di waktu itu masih sama seperti kondisi 2 tahun sebelumnya. Banyak pencurian, banyak perampokan, banyak perjudian, dan berbagai tindakan sosial lainnya. Waktu itulah sebuah surau kecil di pondok dusun yang mengajarkan agama sejati yang berada di bawah bimbingan Bapak Astumi. Realitas masyarakat yang memprihatinkan ini yang mendorong Kiai Haji Ahmad Muzaki Syah mendirikan sebuah surau sederhana yang membuat dari gedek bambu yang dianyam untuk dinding sejak itu. Beliau mulai istiqomah bin sholat 5 waktu berjamaah dengan keluarga dan tetangga dekatnya. Sekitar tahun 1976, Kiai Haji Ahmad Muzaki Syah bertemu dengan Abdul Jailani, sahabat karibnya semasa di pesantren Al-Fattah. Abdul Jailani, beliau adalah seorang yang pandai membaca kitab kuning. Kemudian Kiai Haji Ahmad Muzaki Syah mendirikan pondok pesantren. Yang ingin mendirikan pondok pesantren itu menjadi lebih mantap keyakinannya. Kemudian Abdul Jailani diajak tinggal di Kebang untuk bersama-sama membangun dan membesarkan pesantren yang hendak dibangunnya. Kemudian pada tanggal 19 Rabiul Tsani tahun 1397 Hijriah bertepatan dengan tanggal 16 Mei 1976 Masehi, berdirilah sebuah bangunan pesantren di atas tanah seluas 5.000 meter persegi yang diberi nama Pesantren Al-Qadiri. Di awal berdirinya tersebut, sekitar tahun 1976, Pesantren Al-Qadiri telah menampung santri sebanyak 9 orang. Semua santri tersebut berasal dari Desa Paleran, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember. Namun beberapa tahun kemudian, seiring dengan tingkat kepercayaan masyarakat yang semakin tertanam kuat terhadap performa pesantren Al-Qadiri, akhirnya jumlah santri semakin bertambah. Dan kemudian di tahun 1984, jumlah santri semakin banyak, ditambah lagi semakin besarnya jumlah jamaah dzikir munaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, serta meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada Kiai Haji Ahmad Muzaki Syah. Dan kemudian pada tahun 1985, jumlah santri putri sudah mencapai 900 orang. Seiring dengan meningkatnya jumlah santri, sarana yang tersedia sudah tidak mampu menampung para santri yang berdatangan dari berbagai daerah. Lalu kemudian pada tahun 1986, Pesantren Al-Qadiri pindah lokasi yang lebih luas yang memungkinkan untuk mengembangkan pesantren. Seiring dengan berkembangnya jamaah munaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang dipimpin oleh Kiai Haji Ahmad Muzaki Syah, maka para pemimpin lain yang bergabung dekat dengan pesantren Al-Qadiri akhirnya juga mendirikan lembaga pendidikan sosial keagamaan, baik yang berupa pesantren, sekolah maupun surau
dan diberi nama Al-Qadiri. Itu sejarah singkat tentang berdirinya pesantren Al-Qadiri. Selanjutnya adalah pembahasan tentang kepemimpinan Kiai Haji Ahmad Muzaki Syah. Sebelum kita membahas tentang kepemimpinan Kiai Haji Ahmad Muzaki Syah, kita harus tahu apa sih itu pemimpin. Pemimpin pada hakikatnya adalah seorang yang punya kemampuan untuk mempengaruhi perilaku orang lain di dalam kerjanya dengan menggunakan kekuasaan. Ya, kekuasaan tersebut adalah kemampuan untuk mengarahkan dan mempengaruhi bawahan berkaitan dengan tugas-tugas yang harus dilaksanakannya. Jenis pemimpin itu bermacam-macam. Ada yang formal, yaitu yang terjadi karena pemimpin berstandar pada wewenang formal. Ada juga yang informal, yaitu pemimpin tanpa wewenang formal tapi berhasil untuk mempengaruhi perilaku orang lain. Dari hasil pengamatan Kiai Haji Ahmad Muzaki Syah termasuk pemimpin informal, yaitu pemimpin yang tidak berdasarkan pada pengangkatan, akan tetapi diakui dan ditaati oleh orang yang dipimpinnya. Selain itu, Kiai Haji Ahmad Muzaki Syah sering diundang menjadi penceramah, di mana setiap harinya beliau mempunyai jadwal yang padat, dan hal ini berlangsung sepanjang tahun. Bahkan dalam sehari beliau sering melibatkan putra-putrinya dan istrinya untuk mengisi ceramah di masyarakat sebagai bentuk pencerahan dan pemberdayaan kepada masyarakat. Atas dasar itulah kemudian Kiai Haji Ahmad Muzaki Syah dapat diaurorakan sebagai tipe kepemimpinan sosial, karena proses-proses kepemimpinannya senantiasa mengedepankan uswah hasanah melalui amalan-amalan keagamaan, zikir, doa, jamaah, menakib. Juga diaurorakan sebagai tipe kepemimpinan demokratis, karena tipe ini dapat dilihat sebagaimana beliau pimpin pesantren yang sejak lama menganut pola Seret Lepsid, yaitu membagi kepemimpinan pesantren menjadi Yayasan Al-Qadiri. Selanjutnya adalah pembahasan tentang pengaruh Kiai Haji Ahmad Muzaki Syah. Pengaruh Kiai Haji Ahmad Muzaki Syah ini ada dua. Yang pertama ada pengaruh di kalangan santri. Pengaruh ini adalah pengaruh yang tipe kepemimpinannya spiritual, yang dalam implementasinya memadukan tipe kepemimpinan karismatik dan demokratis amat berpengaruh di kalangan santri. Yang kedua adalah pengaruh di masyarakat. Pengaruh ini adalah pengaruh sosial yang semakin kompleks, yang menuntut Kiai Haji Ahmad Muzaki Syah sebagai pengasuh pondok pesantren Al-Qadiri berpartisipasi dalam memerankan fungsi strateginya untuk menyelamatkan dan memberikan kepercayaan bagi masyarakat serta dapat menjawab persoalan masyarakat secara langsung. Yang selanjutnya pembahasan tentang faktor yang mempengaruhi kepemimpinan Kiai Haji Ahmad Muzaki Syah. Ini yang pertama ada faktor keyakinan. Menurut Kiai Haji Ahmad Muzaki Syah, masyarakat yang datang ke pesantren rata-rata mereka hanya bermodal keyakinan. Hanya dengan cara doa dan zikir dalam jamaah munakib Syekh Abdul Qadir Ar-Jailani, masyarakat yakin akan mendapatkan rahmat, barokah dan keselamatan dari Allah serta dikabulkan semua hajat-hajatnya. Yang kedua ada faktor istiqomah. Faktor ini menjadi faktor yang sangat signifikan bagi kesuksesan kepemimpinan Kiai Haji Ahmad Muzaki Syah, sebagaimana yang beliau katakan, istiqomah khairun min alfi karomah. Yang ketiga ada faktor asasul khamsah. Faktor ini adalah faktor yang meliputi keikhlasan, kemandirian, ukhuwah Islamiyah serta kebebasan. Yang keempat ada faktor cinta dan kesabaran. Faktor ini adalah faktor sebagai pemimpin manakib Syekh Abdul Qadir Ar-Jailani dalam setiap upacara dan perilakunya. Kiai Haji Ahmad Muzaki Syah senantiasa mengedepankan sentuhan cinta dan kesabaran dalam menghadapi hidup, cercahan dan hinaan. Yang kelima ada faktor keistimewaan atau karomah. Faktor keistimewaan dan karomah ini seperti pengakuan dari santri dan jamaah munakib Syekh Abdul Qadir Ar-Jailani, apa saja yang menjadi keinginan semua jamaah munakib yang hadir kemudian melakukan doa bersama, maka dengan izin Allah hajat mereka terkabulkan. Selanjutnya ada penjelasan tentang perkembangan pesantren Al-Qadiri.
ini Pondok Pesantren Al-Qadiri menempati tanah seluas 28 hektar dengan jumlah santri putra dan putri sekitar 4.000 orang lebih, sehingga Al-Qadiri sendiri membuat beberapa cabang untuk menampung banyaknya santri. Yang pertama ada cabang-cabang pesantren Al-Qadiri. Saat ini menurut data yang ada di Pesantren Al-Qadiri Pusat yang juga disebut dengan Al-Qadiri 1 Jember, lembaga pendidikan yang berafiliasi pada Al-Qadiri Jember berjumlah sekitar 341 lembaga dan tersebar di berbagai daerah, baik di tanah air maupun di luar negeri. Di antara mereka ada juga langsung menggunakan nama Al-Qadiri 2, Al-Qadiri 3, bahkan sampai Al-Qadiri 20. Bahkan juga ada yang menggunakan nama Barokatul Qadiri, Nurul Qadiri, Nahdlatul Qadiri, Karamatul Qadiri, Hikmatul Qadiri, Misbahul Qadiri, Miftahul Qadiri, Habibul Qadiri, dan banyak macamnya lagi. Tapi yang menarik untuk dicatat adalah semua lembaga tersebut ternyata dapat berkembang pesat di daerahnya masing-masing. Bahkan ada yang melampaui lembaga-lembaga lain yang lebih dahulu berdiri. Salah satu contohnya adalah Pesantren Barokatul Qadiri yang di bawah pimpinan Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi, salah satu murid Kiai Haji Ahmad Muzaki Syah yang menjadi imam zikir munakib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di Jakarta. Saat ini santri dan jamaahnya berjumlah ratusan ribu orang yang tersebar luas di kawasan Jabodetabek, Jawa Barat, dan Sumatera. Yang kedua adalah mendirikan sekolah umum. Ketiga, perkembangan pendidikan menuntut penyesuaian dengan kebutuhan masyarakat. Kiai Haji Ahmad Muzaki Syah mengantisipasinya secara tepat, misalnya melihat masyarakat yang tidak hanya membutuhkan ilmu pengetahuan namun juga sangat membutuhkan ijazah sebagai legitimasi formal. Melihat kecenderungan tersebut dan juga melihat potensi yang sudah tersedia seperti jumlah santri yang besar di Al-Qadiri, Kiai Haji Ahmad Muzaki Syah kemudian membuka sekolah umum yang sebelumnya hanya membuka madrasah diniyah. Maka sejak tahun 1986 di Al-Qadiri mendirikan dan membuka secara resmi sekolah umum yang meliputi playgroup untuk anak-anak prasekolah, ada tahfidzul Quran, ada taman kanak-kanak, ada SD sekolah dasar plus, ada madrasah sanawiyah, dan juga ada madrasah aliyah. Kemudian karena memang potensi awal yang tersedia di pesantren Al-Qadiri lebih dari cukup, ditambah lagi dengan tenaga pengelolaan yang profesional, maka dalam waktu singkat sekolah umum yang diresmikan tahun 1986 tersebut berkembang pesat melampaui lembaga-lembaga swasta lain yang ada di Kabupaten Jember dan sekitarnya. Kemudian ada Al-Qadiri mendirikan PTAI program S1 dan S2. Berdasarkan keinginan Kiai Haji Ahmad Muzaki Syah untuk mencetak generasi muslim yang ulul albab, yaitu yang mampu memadukan aspek zikir dalam aspek fikir. Ketika muncul kekhawatiran hilangnya generasi muslim yang ulul albab, membangkitkan motivasi beliau untuk ikut serta menyelesaikan masalah tersebut. Menurutnya sangat berbahaya dan sangat disayangkan bila seorang hanya mampu menguasai teknologi namun mereka lemah di bidang nilai-nilai agama. Hanya otaknya yang cerdas tapi hatinya kering dengan nilai-nilai Islami. Atas berbagai pertimbangan dan melihat respon masyarakat yang aktif terhadap sekolah umum yang terdapat di pesantren Al-Qadiri, Kiai Haji Ahmad Muzaki Syah pada tahun 2001 membuka program S1 Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Qadiri atau STIKOT, dan pada tahun 2006 membuka program Pasca Sarjana S2 dengan konsep konsentrasi Magister Manajemen. Kemudian Al-Qadiri mendirikan lembaga Public Service sebagai lembaga yang terus mengalami perkembangan yang cukup besar dan mendapat apresiasi dari masyarakat. Pesantren Al-Qadiri terus melakukan perkembangan pelebaran fungsi
yang semula sekedar fungsi pendidikan dan fungsi tradisional seperti perkembangan keilmuan Islam, pelihara tradisi Islam dan mencetak pemimpin agama, akhirnya berkembang pada fungsi-fungsi lainnya seperti fungsi sosial, fungsi ekonomi, pengaturan, dan public service. Saat ini di Pesantren Al-Qadiriyah selain terdiri sebagai lembaga pendidikan sebagaimana telah disebutkan di atas, terdapat juga lembaga sosial keagamaan seperti kelompok bimbingan ibadah haji KBIH, lembaga ekonomi seperti koperasi pesantren Kopentren, juga ada lembaga hukum LBH Al-Qadiri, ada lembaga seni seperti Gambus Islami, Drum Band, Barisan Selawat Hadroh Al-Jiduri, dan public service seperti Pusat Terapi Masyarakat PTM dan Balai Pengobatan Karomah BPK. Mungkin hanya itu penjelasan tentang mengenai kepemimpinan Ki Haji Ahmad Muzaki Shah. Mungkin apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.